Oke, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara login ke aplikasi Gandiva. Ya, pertama-tama silahkan teman-teman buka browsernya masing-masing. Kemudian nanti ketikkan apps.gandiva.id seperti ini ya. apps.gandiva.id. Maka nanti akan diarahkan ke halaman login. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan kolom isian email dan password, ya kan? Ini silakan diisi dengan email dan password yang sebelumnya teman-teman gunakan untuk mendaftar atau biasanya nanti diinfokan melalui email juga teman-teman. Nah, itu silakan dimasukkan di sini. Nah, ini saya contohkan milik saya ya. Oke, sudah saya isi. Selanjutnya kita klik login now. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard Gandiva. Ini tampilannya ya. Akan saya jelaskan sedikit tentang tampilan yang ada di halaman dashboard ini. Di bagian atas ini adalah tampilan menu ya. Ini dashboard ya, tampilan menu yang sedang kita buka saat ini. Kemudian ada koneksi device ya. Nah, teman-teman bisa mengkoneksikan dua jenis device tadi. Yang pertama, device untuk unofficial API dari WhatsApp. Unofficial API ini ya, nanti kita menggunakan WhatsApp yang biasa kita gunakan itu, yang di HP itu bisa kita konekkan ke Gandiva. Kemudian ada official API atau biasa dikenal dengan WhatsApp Business API. Ini yang nanti perlu teman-teman setup kalau teman-teman memiliki WhatsApp Business API yang dia sudah jadi satu dengan layanannya Meta gitu ya. Itu. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu di video yang berbeda terkait koneksi kedua jenis API ini. Ya. Berikutnya di sini ada master data, teman-teman. Nah, master data ini fungsinya untuk apa? Master data ini untuk manajemen beberapa hal yang nanti teman-teman gunakan untuk mengelola Gandiva ini. Gitu. Contohnya ada tim. Nah, tim ini fungsinya untuk membuat tim teman-teman sendiri. Jadi, ketika kita menggunakan Gandiva, kita bisa memiliki lebih dari satu user, ya kan? Jadi misalkan teman-teman punya CS 10 orang, nah ini bisa digabungkan di dalam tim ini. Nanti masing-masing CS itu punya login sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian berikutnya ada provinsi, kota, kecamatan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini untuk scraping, teman-teman. Untuk mengambil data kontak dari Google Map. Di mana di Gandiva ini canggihnya. Kita bisa scraping hingga level kecamatan. Jadi misalkan kita ngomongin eh, di Jawa Tengah gitu ya. Ini kita provinsinya itu Jawa Tengah, kota atau kabupatennya ini bisa macam-macam kan. Semarang, kemudian Surakarta, Sragen dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kecamatan, nah ini bisa menentukan kecamatan mana yang ingin kita scrap. Nah, kelebihannya adalah kita bisa memiliki eh, informasi kontak atau data kontak sampai sedetail ini, di mana masing-masing eh, data pada kecamatan nanti bisa kita putuskan untuk di broadcast ya atau enggak ketika kita nanti sudah masuk tahap ke broadcast WhatsApp, broadcast email dan lain sebagainya. Jadi misalkan kita hanya bikin promo sifatnya regional berdasarkan kecamatan itu bisa. Kita nggak harus nge-broadcast seluruh kota gitu. Padahal yang lain harusnya nggak dapat. Nah, itu bisa kita lakukan, teman-teman. Canggihnya Gandiva di situ. Kemudian berikutnya nanti ada kategori. Nah, ini teman-teman bisa mengkategorikan hasil scrapingnya nanti. Gitu. Misalkan kita mau mengkategorikan scrapingnya itu untuk supplier fashion di daerah Surakarta. Nah, itu bisa dibikin kategori supplier fashion Surakarta. Atau kemudian eh, toko oleh-oleh di Yogyakarta gitu. Nah, kita bisa ngelis
toko oleh-oleh di Yogyakarta ini ada berapa ya, di mana saja itu bisa kita list untuk nanti kita broadcast. Misalkan kita mau nitipin produk ke toko oleh-oleh ini. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada template WhatsApp. Nah, template WhatsApp ini maksudnya seperti apa? Maksudnya kita bisa membuat template pesan yang nanti akan kita kirimkan secara berulang. Jadi misalkan kita mau broadcast itu kita nggak perlu membuat template pesan itu berkali-kali gitu. Tinggal bikin sekali, nanti bisa kita gunakan untuk kebutuhan broadcast lanjutan berikutnya. Gitu. Begitu pula dengan yang email template. Ini fungsinya sama. Cuman kalau yang template WhatsApp ini untuk kebutuhan broadcast WhatsApp. Kalau email template ini untuk kebutuhan broadcast email. Loh, emang bisa broadcast email? Bisa, teman-teman. Jadi keuntungannya pakai Candiva, teman-teman selain bisa broadcast WhatsApp ke database yang sudah kita scrape, itu kita juga bisa kirim email ke mereka gitu. Jadi kalau mereka nggak cek WhatsApp, mereka bisa dapat di email. Begitu pula sebaliknya, ketika mereka nggak ngecek email, mereka bisa dapat informasi pesan kita ya, promosi kita misalkan, itu di WhatsApp mereka. Kemudian berikutnya ada media manager. Nah, media manager ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk memanage konten-konten yang nanti kita gunakan untuk broadcast. Misalkan kita mau nge-broadcast dengan lampiran gambar, itu bisa teman-teman. Nanti kita bisa kelola di media manager ini. Itu. Kemudian di bagian konfigurasi ya, ini adalah menu untuk men-setting kebutuhan broadcast kita nantinya. Misalkan kalau broadcast dari Google Map itu kan kita butuh API Google Map, teman-teman. Nah, itu nanti settingnya di sini. Gitu. Atau kita nanti butuh integrasi dengan AI gitu ya. Terutama OpenAI atau ChatGPT lah. Itu teman-teman bisa config dari sini juga. Terus misalkan teman-teman ingin mengkonfigurasi server SMTP email untuk kebutuhan broadcast email. Nah, itu dilakukan lewat sini juga. Jadi pertama-tama ya nanti teman-teman perlu melakukan konfigurasi di sini setelah teman-teman login itu ya. Baru kemudian nanti bisa melakukan scraping, broadcast dan lain sebagainya. Itu. Jadi pastikan ini langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan ketika login pertama kali, yaitu mengkonfigurasi settingan dari Candiva ini. Nah, misalkan nggak bisa gimana? Misalkan bingung gimana? Silahkan nanti hubungin support tim Candiva aja. Nanti akan dibantu setting teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau bingung ya, kalau gaptek pasti nanti akan dibantuin sampai bisa scraping data, sampai bisa broadcast. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada menu AI dan chatbot. Ini kalau kita klik di sini ada chatbot auto reply ya, ada data pelatihan AI. Bedanya apa? Yang chatbot auto reply ini untuk setting pesan otomatis yang akan kita berikan ke orang yang kontak ketika mereka menanyakan sesuatu, mereka apa namanya ngechat tentang pertanyaan apa kayak gitu ke layanan kita. Nah, nanti kita bisa balas menggunakan chatbot auto reply ini. Gitu. Kemudian ada data pelatihan AI. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk uh, mengajarin AI yang kita gunakan ini tentang produk atau jasa atau perusahaan ya atau bisnis teman-teman lah seperti itu. Jadi si AI ini nanti akan kita ajarin detail-detail tentang seluk-beluk layanan produk kita. Gitu. Jadi dia penjawabannya nanti lebih apa ya bisa dikendalikan lah, nggak asal-asalan jawabnya. Gitu. Karena kita memberikan data-data valid ke mereka. Nih, informasi produkku adalah A, B, C, D, E, harganya sekian rupiah, sekian rupiah, sekian rupiah. Gitu. Jadi AI-nya ini ketika jawab itu berdasarkan data yang kita beri, bukan asal-asalan jawab. Karena kebanyakan AI ini memang pintar jawab, tapi kadang-kadang jawabannya itu salah. Nah, itu bisa kita antisipasi dengan menu ini, data pelatihan AI. Jadi kita latih nih, kita ajarin AI-nya ini
supaya informasi tentang bisnis kita itu enggak asal-asalan. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada menu campaign. Nah, campaign ini yang akan kita gunakan untuk melakukan fungsi utama dari Gandiva ini. Yang pertama ada scrap data, ya, ini untuk scraping data dari Google Map. Itu. Kemudian ada kelola kontak. Ini untuk mengelola database, ya, data-data yang berhasil kita scrap. Nanti kita bisa kelola dan kita pilah-pilah gitu ya melalui menu kelola kontak ini. Berikutnya ada blast email. Nah, ini fungsinya untuk nge-blast atau membroadcast email secara massal ke kontak yang kita miliki. Kemudian ada blast WhatsApp. Nah, sama fungsinya untuk broadcast ya atau nge-blast juga tapi menggunakan WhatsApp. Seperti itu, teman-teman. Berikutnya ada laporan log. Nah, laporan log itu apa fungsinya? Laporan log itu untuk melihat laporan hasil campaign ini tadi, gitu ya. Statistik pengiriman. Nah, ini berapa pesan yang dikirim dan lain sebagainya itu nanti bisa dicek di sini. Itu. Kemudian log blast WhatsApp. Nah, ini broadcast atau blast WhatsApp yang kita lakukan itu nanti lognya bisa tercantum di sini. Mana yang terkirim, mana yang enggak dan lain sebagainya. Itu. Yang log blast email ya ini mirip dengan yang blast WhatsApp, tapi ini untuk yang email, teman-teman. Lalu yang log scrap data ini yang berkaitan dengan pengambilan data dari Google Map-nya, ya, dari scraping-nya. Gitu. Jadi poin fitur dari Gandiva ini yang utama ya itu ada 3, scraping, blast WhatsApp, blast email. Termasuk nanti ada tambahan untuk fitur chat ya, fitur kelola chat dari Gandiva langsung itu juga ada. Nanti akan saya jelaskan di video lainnya. Nah, berikutnya untuk menu utama ini sudah saya jelaskan satu persatu ya. Gitu. Kemudian nanti teman-teman bisa melihat yang ada di sini nih di dashboard. Ini ada info, kelola kontak, total kategori, scrap bulan ini dan blast bulan ini. Nah, ini statistik laporan dari aktivitas yang kita lakukan menggunakan akun Gandiva kita. Nah, nanti misalkan teman-teman sudah membuat kontak ya, sudah scraping untuk membuat beberapa kategori kontak, itu nanti muncul di sini. Ya, total kategorinya juga muncul di sini. Total scrap datanya sudah berapa kali ya, ini muncul di sini. Dan sudah nge-broadcast berapa kali itu juga muncul di sini. Nah, nanti data broadcastnya itu yang terkirim ada berapa, yang tidak terkirim ada berapa, itu bisa dilihat juga di sini. Ya, yang terkirim ini ya tentunya yang nomornya valid ya terutama ya. Sementara yang tidak terkirim ini yang berkaitan dengan kendala-kendala pada misalkan nomornya nggak terdaftar di WhatsApp. Kalau email itu ya emailnya salah. Nah, seperti itu. Itu nanti akan terinfo di sini, teman-teman. Nah, di sini ini fungsinya mirip ya. Mirip dan dia seperti yang ada di menu ini. Gitu. Jadi kurang lebih untuk menu utamanya tuh seperti ini, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan satu persatu gimana caranya nambahi device, kemudian melakukan pengaturan dan lain sebagainya. Oke, demikian video pengenalan menu-menu Gandiva kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.